Aku berlari menembus lorong rumah sakit. Duniaku hancur. Suamiku sedang kritis. Tapi tepat saat tanganku menyentuh pintu, seorang dokter muda mencengkeram lenganku berbisik. Sembunyi. Dan percayalah padaku. Aku bersembunyi di balik pintu, menahan napas dan 5 menit kemudian kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ponsel di atas meja nakas bergetar hebat lalu melengking keras memecah kesunyian malam. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang. Sudah jam 11.00 semalam dan Davin, suamiku belum juga pulang. Tadi dia bilang akan ada rapat mendadak dengan klien penting. Aku meraih ponsel. Berharap itu telepon darinya yang berkata, "Aku di jalan, sayang." Tapi nama yang tertera di layar adalah nomor asing. Sebuah firasat buruk merayap di punggungku. Aku mengangkatnya dengan ragu. "Halo," dengan Ibu Hilda, istri dari Bapak Davin. Suara di seberang terdengar tenang, profesional, dan dingin. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" Jantungku mulai berdebar. "Kami dari rumah sakit pusat. Kami mohon ibu untuk segera datang. Bapak Davin mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya kritis. Dunia seakan berhenti berputar." Buku yang kupegang jatuh ke lantai dengan suara berdebung pelan. Tapi di telingaku suara itu terdengar seperti ledakan. "Tris, maksud Anda? Maksud Anda apa?" Suaraku bergetar. "Pasien saat ini berada di unit perawatan intensif. Icu, sebaiknya ibu segera ke sini." Sambungan terputus. Aku masih memegang ponsel di telinga. Membeku kritis kecelakaan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Tidak mau menyatu menjadi sebuah makna yang utuh. Ini pasti mimpi buruk. Aku menggigit bibir bawahku keras, merasakan nyeri dan asin darah. Ini nyata. Aku melompat dari sofa. Panik mulai mengambil alih. Apa yang harus kulakukan? Kunci mobil, dompet, jilbab. Aku berlari ke kamar, menyambar jilbab instan di gantungan, memakainya dengan tangan gemetar. Jarum pentulnya terasa tumpul. Aku menusuk jariku sendiri, tapi aku tidak peduli. Aku menyambar tas tangan dan kunci mobil. Berlari keluar apartemen tanpa mengganti duster yang kukenakan. Malam itu dingin, udara menusuk kulitku. Aku berlari ke basement menuju mobil kami. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu. Gagal. Aku mencoba lagi. Gagal lagi. Aku menangis dalam frustrasi. "Tenang, Hilda, tenang." Bisikku pada diri sendiri. Aku menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, dan akhirnya berhasil membuka pintu. Aku mengemudi seperti orang gila. Jalanan yang biasanya ramai kini mulai lengang. Lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela kabur oleh air mata yang terus mengalir. Aku terus berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, selamatkan Davin. Jangan ambil dia. Aku belum siap. Kami punya banyak rencana. Kami baru saja akan memulai." Radio mobil mati. Yang terdengar hanya drum mesin dan isak tangisku sendiri. Aku teringat percakapan kami pagi tadi. Davin tersenyum mengikat dasinya. Dia bilang Burhan, sahabat sekaligus rekan bisnisnya, baru saja mendapatkan proyek besar. Dia sangat bersemangat. Dia mencium keningku sebelum pergi. "Nanti malam kita rayakan," katanya. Bagaimana bisa perayaan berubah menjadi tragedi secepat ini? Rumah sakit pusat menjulang di depanku. Gedung putih raksasa yang terasa mengancam. Aku memarkir mobil sembarangan di lobi darurat, mengabaikan teriakan petugas keamanan. Aku berlari masuk. Lobi itu terang benderang. Bau antiseptik dan karbol menusuk hidungku membuatku mual. "Icu, di mana Icu?" Tanyaku pada perawat di meja resepsionis. Suaraku nyaris berteriak. Perawat itu menatapku dengan kasihan. "Lantai 5 Bu. Lewat lift di sebelah sana." Tapi jam besuk sudah. Aku tidak mendengarkan sisa kalimatnya.
Aku sudah berlari menuju lift. Jantungku serasa mau copot. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Pintu lift terbuka di lantai 5. Koridor itu sepi. Sangat sepi. Hanya ada suara dengungan pelan dari mesin-mesin yang tidak kukenali. Dindingnya dicat hijau pucat. Warna yang katanya menenangkan. Tapi malam ini warna itu membuatku semakin takut. Aku melihatnya. Pintu kaca besar dengan tulisan Ichu di atasnya. Ruang tunggu di depannya kosong. Aku berjalan mendekat. Kiku terasa berat seperti timah. Melalui kaca, aku bisa melihat deretan tempat tidur, mesin-mesin dengan layar berkedip, dan perawat yang bergerak tanpa suara. Di salah satu pintu kamar, aku melihat nama itu, Davin Putra. Duniaku runtuh. Itu benar. Suamiku ada di dalam sana, berjuang untuk hidupnya. Air mata kembali membanjiri wajahku. Aku harus masuk. Aku harus melihatnya. Aku harus memegang tangannya dan mengatakan bahwa aku di sini. Aku mendorong tubuhku maju. Tanganku terulur hendak mendorong pintu kaca berat itu. Tiba-tiba sebuah tangan yang kuat mencengkeram lenganku. Cengkeramannya erat dan tiba-tiba aku terkesiap kaget. Berbalik. Seorang pria muda mengenakan jas dokter putih berdiri di depanku. Wajahnya tidak kukenali. Dia terlihat muda, mungkin masih residen. Matanya menatapku tajam, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Takut, mendesak. Ibu Hilda, tanyanya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku mengangguk kaku, terlalu kaget untuk berbicara. Dia melirik cepat ke koridor di belakang kami, memastikan tidak ada siapa-siapa. Lalu dia menatapku lagi. Cengkeramannya di lenganku semakin erat. Seolah takut aku akan lari. Jangan masuk, bisik dokter muda itu. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, tapi penuh penekanan. Aku mengerutkan kening, kebingungan mengalahkan rasa panikku sejenak. Apa? Tapi suamiku di dalam. Saya harus melihatnya. Aku mencoba menarik lenganku, tapi cengkamannya terlalu kuat. Tidak, desisnya. Matanya kini terlihat liar, dipenuhi ketakutan yang nyata. Apapun yang terjadi, jangan tunjukkan dirimu. Jangan biarkan siapapun tahu ibu ada di sini malam ini. Siapa Anda? Lepaskan saya. Aku mulai panik lagi. Apa ini? Apa yang terjadi? Nama saya Dr. Aris. Saya salah satu residen di sini. Katanya cepat. Masih berbisik. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu lihat pintu di seberang itu. Ruang utilitas sembunyi di sana. Sekarang aku menatap pintu kayu coklat kusam yang dia tunjuk. Sebuah ruangan kecil untuk menyimpan alat pel. Anda gila. Saya tidak akan bersembunyi. Suami saya. Kalau ibu ingin suami ibu selamat, ibu akan lakukan apa yang saya katakan. Potongnya tajam. Nada suaranya membuatku terdiam. Ada kesungguhan yang menakutkan dalam suaranya. Mereka akan segera datang. Masuk ke sana. Jangan bersuara. Apapun yang ibu lihat atau dengar, jangan keluar. Mereka siapa? Mereka sembunyi. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia mendorongku pelan, tapi pasti menuju pintu ruang utilitas. Dan percayalah padaku. Entah apa yang merasukiku, mungkin karena tatapan matanya yang putus asa, mungkin karena nada suaranya yang begitu yakin, atau mungkin karena instingku sendiri mengatakan ada sesuatu yang sangat salah di rumah sakit ini. Aku tidak melawan lagi. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dada. Dr. Aris membuka pintu ruang utilitas itu sedikit. Bau apek dan bahan kimia pembersih langsung menerpa wajahku. Ruangan itu gelap gulita. Masuk. Perintahnya. Aku melangkah mundur ke dalam kegelapan. Rasanya seperti masuk ke dalam kuburan kecil. Dr. Aris menahan pintu agar tidak tertutup rapat, menyisakan celah yang sangat tipis, mungkin hanya selebar 1 sentimeter. Cukup untukku mengintip lorong jika aku menempelkan mataku ke celah itu. Jangan bergerak. Bisiknya sekali lagi. Lalu dia melepaskan pintu. Pintu itu menutup dengan bunyi klik pelan. Meninggalkanku dalam kegelapan total. Aku terdiam di belakang pintu. Aku menahan napas.
Jantungku berdetak kencang di telingaku. Bunyinya memekakan. Aku bisa merasakan debu di udara membuat hidungku gatal. Aku mati-matian menahan keinginan untuk batuk. Aku menempelkan mataku ke celah pintu. Aku hanya bisa melihat sepotong kecil koridor steril di luar. Sepotong lantai linoleum yang mengkilap dan dinding hijau pucat. Waktu terasa berhenti. 1 menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin dokter itu memang gila. Aku seharusnya keluar. Aku seharusnya ada di sisi Davin. 2 menit. Aku mulai gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena dingin. Ruangan ini tidak ada pemanasnya. Aku memeluk diriku sendiri. Jilbabku terasa lembab oleh keringat dingin. 3 menit. Aku mendengar suara lift berdenting di kejauhan. Langkah kaki. Mungkin hanya imajinasiku. 4 menit. Keraguan mulai menggerogotiku. Ini konyol. Aku Hilda, seorang istri yang ketakutan bersembunyi di gudang alat pel sementara suamiku kritis di ruang seberang. Atas perintah dokter asing yang bahkan tidak kutahu namanya dengan pasti. 5 menit tepat saat aku akan mendorong pintu untuk keluar. Aku mendengarnya. Langkah kaki. Bukan langkah kaki terburu-buru seperti perawat atau dokter yang sedang darurat. Ini langkah kaki yang tenang, mantap, dan percaya diri. 2 pasang langkah kaki. Mereka datang dari arah lift. Aku menahan napas. Mataku terpaku pada celah pintu. 2 sosok pria muncul dalam bidang pandanganku yang sempit. Mereka berhenti tepat di depan pintu Ichu Davin. Jantungku serasa melompat ke tenggorokanku. Aku mengenali mereka. 1 orang adalah dokter yang lebih tua berperawakan besar yang ku ketahui bernama Dr. Bayu. Dia adalah kepala Ichu. Dia yang seharusnya menangani Davin dan orang yang berdiri di sampingnya adalah Burhan. Sahabat terbaik Davin, rekan bisnisnya, pria yang sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Napas lega yang hampir keluar dari mulutku tertahan. Aku mengharapkan Burhan ada di sini. Tentu saja dia harus ada di sini. Dia sahabat Davin. Tapi ada yang aneh. Burhan tidak terlihat panik. Dia tidak terlihat sedih. Wajahnya yang biasanya hangat dan penuh senyum kini terlihat kaku dan dingin. Dia melirik ke sekeliling koridor yang sepi. Matanya menyapu ke segala arah. Hampir saja matanya bertemu dengan celah tempatku mengintip. Aku memundurkan kepalaku sedikit. Takut dia bisa merasakan kehadiranku. Dokter Bayu menggesek kartu aksesnya dan pintu Ichu terbuka dengan desisan pelan. Mereka berdua melangkah masuk. Pintu tertutup. Lorong kembali sepi. Aku berdiri dalam kegelapan. Gemetar hebat. Mengapa Burhan di sini bersama kepala Ichu? Mengapa Dokter Aris menyuruhku bersembunyi dari mereka? Apa yang sedang terjadi? Aku harus tahu. Aku mendorong pintu sedikit lebih lebar sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara. Celahnya kini cukup lebar untuk melihat pintu kamar Davin. Pintu itu terbuat dari kaca, tapi bagian tengahnya buram. Aku hanya bisa melihat siluet. Siluet Dokter Bayu dan Burhan berdiri di samping tempat tidur. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku kaku karena horor. Aku melihat Dokter Bayu mengangkat sebuah jarum suntik. Cairannya tidak bening keruh. Dia tidak menyuntikannya ke lengan Davin. Dia menyuntikannya langsung ke kantong infus yang tergantung di atas tempat tidur. Burhan hanya berdiri di sana, mengawasi, tidak mencegah. Kemudian, Burhan mengeluarkan sesuatu dari saku jaznya. Sebuah koper kecil, mungkin lebih mirip dompet tebal atau amplop besar. Dia menyerahkannya kepada Dokter Bayu. Dokter Bayu mengambilnya, mengangguk sekilas, lalu memasukkannya ke saku jas dokternya. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan untuk menahan jeritan yang mengancam akan meledak dari dadaku. Aku syok. Lututku lemas. Ternyata suamiku tidak sedang diselamatkan. Dia sedang dibunuh dan orang yang membayarnya adalah sahabatnya sendiri. Aku bersandar di dinding ruang utilitas yang dingin. Kakiku lemas, tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku melorot ke lantai di antara ember-ember dan kain pel kotor. Apa yang baru saja kulihat? Itu tidak mungkin. Burhan, sahabat suamiku,
pria yang menjadi pendamping Davin di pernikahan kami, pria yang sering makan malam di rumah kami, tertawa bersama kami, merayakan keberhasilan kami. Tidak, pasti ada penjelasan lain. Mungkin itu obat. Obat yang memang harus diberikan dan koper itu mungkin itu bayaran untuk perawatan khusus. Ya, pasti begitu. Kepalaku mati-matian mencoba mencari alasan yang masuk akal. Menolak menerima kengerian yang baru saja disaksikan mataku. Tapi bisikan Dokter Aris kembali terngiang. Sembunyi. Dan percayalah padaku. Jika itu prosedur medis biasa, mengapa aku harus bersembunyi? Jika itu obat yang menyelamatkan nyawa, mengapa Dokter Aris begitu ketakutan? Dan mengapa Burhan yang memberikannya pada Dokter Bayu bukan bagian administrasi? Dan mengapa Burhan terlihat begitu dingin? Begitu licik. Aku mendengar pintu kamar Icu Davin terbuka lagi. Suara desisan pelan itu kini terdengar seperti lolongan iblis. Aku kembali mengintip. Dokter Bayu dan Burhan melangkah keluar. Pastikan dosisnya bekerja sesuai rencana, kata Burhan. Suaranya pelan. Tapi di koridor yang sepi ini suaranya terdengar jelas. Aku tidak mau ada kesalahan. Tenang saja, Pak Burhan. Balas Dokter Bayu. Suaranya datar dan profesional. Dalam 12 jam kondisinya akan menurun drastis. Gagal jantung karena komplikasi trauma. Bersih. Tidak akan ada yang curiga. Bagus. Ingat perjanjian kita. Setelah ini selesai, sisa pembayaran akan langsung ditransfer, kata Burhan. Saya mengerti. Mereka berjalan santai menuju lift. Burhan bahkan sempat merapikan dasinya. Mereka tidak terlihat seperti dua orang yang baru saja mengunjungi sahabat yang sekarat. Mereka terlihat seperti dua rekan bisnis yang baru saja menyelesaikan sebuah transaksi. Transaksi. Suamiku adalah sebuah transaksi. Saat itulah penyangkalanku hancur. Show itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Kemarahan. Kemarahan yang begitu pekat hingga membuatku mual. Darahku tidak lagi membeku. Darahku mendidih. Pintu lift berdenting dan menutup. Mereka pergi. Lorong kembali sepi. Beberapa detik kemudian, pintu ruang utilitas terbuka. Cahaya dari koridor menusuk mataku yang sudah terbiasa gelap. Dokter Aris berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Dia melihatku di lantai. Gemetar. Tapi bukan lagi karena takut. Anda dengar? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata kering. Air mataku sudah habis. Dia mengulurkan tangan dan membantuku berdiri. Kakiku masih goyah. Dia menarikku keluar dari ruangan bau itu. Membawaku ke sudut koridor yang agak tersembunyi jauh dari pos perawat. Hilda, panggilnya lembut. Dia akan membunuh suamiku, kataku. Suaraku sendiri terdengar asing, serak, dan penuh kebencian. Burhan, sahabatnya sendiri. Dokter Aris mengangguk. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Saya sudah curiga sejak Davin masuk. Kenapa? Taku menuntut. Kenapa Anda curiga? Dokter Aris menarik napas panjang. Dia terlihat lelah. Jauh lebih tua dari penampilannya yang muda. Ini bukan pertama kalinya. Katanya pelan. Saya baru bekerja di sini 6 bulan tapi saya sudah melihat polanya. Dokter Bayu. Dia kepala Icu. Dia dihormati. Tapi ada sesuatu yang salahnya. Dia berhenti sejenak. Seolah menimbang kata-katanya. 2 bulan lalu ada pasien wanita tua sangat kaya. Masuk karena patah tulang pinggul. Operasinya sukses. Tiba-tiba kondisinya memburuk di Icu komplikasi jantung. Dokter Bayu yang menanganinya. Pasien itu meninggal. Itu bisa saja terjadi, kan? Kakak masih mencoba mencerna. Bisa. Tapi ahli warisnya terlihat terlalu lega. Lanjut Dokter Aris. Dan bulan lalu terjadi lagi seorang pengusaha. Stroke ringan seharusnya bisa pulih. Tapi dia dipindahkan ke Icu karena tekanan darah tidak stabil. Dokter Bayu mengambil alih kasusnya. 3 hari kemudian dia meninggal karena stroke masif. Bersik. Mataku membelalak. Anda pikir Dokter Bayu? Saya pikir Dokter Bayu menyediakan jasa.
Jasa untuk membuat kematian terlihat wajar untuk ahli waris yang tidak sabar, untuk rekan bisnis yang licik. Tapi Dain, bagaimana dengan Davin? Itu yang membuat saya yakin, kata Dokter Aris. Saya melihat laporan medis awal suamimu saat dia tiba di UGD. Lukanya memang parah, tapi tidak mengancam jiwa. Beberapa tulang rusuk patah, gegar otak ringan, pendarahan dalam minor yang sudah ditangani. Seharusnya dia stabil, seharusnya dia sudah mulai sadar. Dia menatap lurus ke mataku, tapi Dokter Bayu langsung memindahkannya ke Icu. Dia mengambil alih kasusnya. Dia bilang kondisinya labil. Dia membatasi jam besuk. Dia bilang pasien butuh istirahat total. Sejak itu, kondisi suamimu tidak membaik. Itu tidak masuk akal secara medis. Kecelakaan itu, bisikku. Sebuah pikiran mengerikan mulai terbentuk. Saya yakin kecelakaan itu diatur, kata Dokter Aris membenarkan ketakutanku. Itu hanya cara untuk membawa Dain ke sini ke wilayah kekuasaan Dokter Bayu. Di sini dia bisa mengontrol segalanya. Obat yang masuk, data dimonitor. Di sini dia bisa membunuh suamimu secara perlahan dan menyebutnya komplikasi medis. Cairan keruh di jarum suntik. Gagal jantung dalam 12 jam. Ya, kata Dokter Aris getir. Apapun yang dia suntikan ke kantong infus itu adalah racun. Racun yang dirancang untuk bekerja lambat untuk meniru gejala gagal jantung. Saat suamimu meninggal besok pagi, tidak akan ada yang curiga. Hanya istri yang berduka dan sahabat yang setia mengurus pemakaman. Aku mengepalkan tanganku erat. Kuku-kuku jariku menusuk telapak tanganku. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Dain, suamiku yang baik hati. Suamiku yang terlalu percaya pada orang. Dia sedang berbaring di sana tak berdaya. Sementara sahabat yang dia anggap saudara sedang merencanakan kematiannya. Kita tidak bisa membiarkan ini, kataku. Dokter Aris menatapku. Saya senang Anda berkata begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia kepala Icu Burhan orang kaya. Siapa yang akan percaya pada kita? Pada istri yang histeris dan dokter residen baru. Mereka membuat kesalahan malam ini, kata Dokter Aris. Mereka tidak tahu Anda ada di sini. Mereka tidak tahu saya mengawasi. Dia menunjuk ke arah kamar Davin. Suntikan tadi itu mungkin dosis pertama. Mereka harus menaikkan dosisnya atau memberikan suntikan terakhir untuk menyelesaikannya. Mereka bilang 12 jam itu berarti mereka akan kembali. Mungkin saat pergantian jaga saat situasi sedang kacau. Jadi kita menunggu tidak, kata Dokter Aris. Matanya berkilat tegas. Kita tidak menunggu. Kita melawan. Dia menatapku. Menilai. Saya butuh bantuan Anda, Hilda. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jika saya masuk ke sana, saya akan dicurigai. Tapi Anda istrinya. Anda punya alasan untuk berada di sana. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Rasa takut itu masih ada. Tapi kemarahan dan tekadku jauh lebih besar. Dokter Aris menarik sesuatu dari sakunya. Sebuah jarum suntik baru yang masih terbungkus steril dan sebuah alat perekam digital yang sangat kecil tidak lebih besar dari ibu jariku. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Kita butuh bukti. Aku menatap benda-benda di telapak tangan Dokter Aris. Sebuah jarum suntik dan alat perekam. Benda-benda kecil itu terasa sangat berat. Apa-apa ini? Suaraku masih bergetar. Ini adalah kesempatan kita, kata Dokter Aris. Wajahnya serius. Dia tidak lagi terlihat seperti dokter muda yang ketakutan. Dia terlihat seperti seorang pejuang. Kita butuh dua hal. Pertama, kita harus tahu apa yang mereka suntikan ke dalam infus suamimu. Kedua, kita butuh bukti bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Dia menyerahkan alat perekam kecil itu kepadaku. Ini perekam suara. Diaktifkan oleh suara. Saya ingin Anda menyelinap masuk ke kamar suamimu dan menempelkan ini di suatu tempat yang tersembunyi. Di bawah rangka tempat tidur, di belakang panel mesin, di mana saja yang tidak akan terlihat. Menyelinap masuk ke kamar tempat suamiku diracuni. Jantungku berdebar kencang. Kapan? Sekarang, katanya.
Kita tidak tahu kapan mereka akan kembali. Kita harus bergerak cepat. Tapi perawat bisiku. Pos perawat berada tepat di seberang kamar Davin. Mereka bisa melihat siapa saja yang masuk dan keluar. Serahkan itu padaku, kata Dokter Aris. Saya akan membuat pengalihan. Sesuatu yang akan menarik perhatian semua orang. Sesuatu yang akan mengosongkan pos perawat setidaknya selama beberapa menit. Dia lalu menyerahkan jarum suntik steril itu. Ini yang lebih penting dan lebih berbahaya. Dia menatap mataku lekat-lekat. Hilda, setelah Anda menanam perkam itu, Anda harus mengambil sampel cairan dari kantong infus Davin. Kantong yang baru saja mereka suntik. Dia menunjukkan caranya. Lihat kantong infus. Ada selang yang terhubung. Di dekat kantong ada port kecil dari karet. Biasanya berwarna biru atau merah. Anda harus menusukkan jarum ini ke port itu dan menarik cairan sedikit saja. 1 C sudah cukup. Dia menunjuk tanda di jarum suntik itu. Tanganku mulai gemetar lagi. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika saya menyakitinya? Anda tidak akan menyakitinya, kata Dokter Aris tegas. Anda hanya mengambil sampel dari kantong, bukan menyuntik suamimu. Ini prosedur standar untuk perawat. Tapi Anda harus cepat dan Anda tidak boleh ketahuan. Dia mencengkeram bahuku. Dengar, jika Dokter Bayu atau perawat lain menangkap Anda melakukan ini, mereka akan bilang Anda histeris. Mereka akan bilang Anda mencoba mencelakai suamimu. Mereka bisa menahan Anda. Mereka bisa menyuntik Anda dengan obat penenang. Anda mengerti risikonya? Aku menelan ludah. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungku. Tapi kemudian aku teringat wajah Dain. Aku teringat senyumnya pagi tadi. Aku teringat suara dingin Burhan. Aku tidak mau ada kesalahan. Aku mengangguk. Tekadku mengeras. Saya mengerti. Saya akan melakukannya. Bagus. Dokter Aris terlihat lega. Sekarang kembali ke ruang utilitas. Tunggu sinyal dari saya. Anda akan mendengar alarm code blue. Itu artinya ada pasien yang henti jantung. Saat Anda mendengarnya, semua orang akan berlari ke sumber suara. Saat itulah Anda bergerak. Di mana Anda akan berada? Saya yang akan memimpin tim code blue itu, katanya dengan senyum tipis. Saya akan memastikan mereka sibuk selama mungkin. Anda punya waktu, tapi jangan sia-siakan. Masuk, tanam perekam. Ambil sampel, keluar, kembali ke ruang utilitas. Jangan pergi kemanaun sampai saya menjemput Anda. Aku mengangguk lagi. Aku memasukkan jarum suntik dan perekam ke dalam saku dasterku. Benda-benda itu terasa dingin di kulitku. Hati-hati, Hilda, bisiknya. Aku kembali masuk ruang utilitas yang gelap. Kali ini kegelapan terasa seperti teman selimut yang melindungiku. Aku berdiri di balik pintu. Telingaku menajam, mendengarkan setiap suara. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Aku mendengar obrolan pelan perawat di pos mereka. Suara roda kereta dorong. Suara mesin bip-bip-bip yang konstan dari kamar-kamar Icu. Lalu aku mendengarnya sebuah alarm yang menusuk telinga dan suara dari intercom. Code Blue kamar 509. Code Blue kamar 509. Kamar 509 itu di ujung koridor arah yang berlawanan dari kamar Davin. Seketika lorong menjadi riuh. Aku mendengar suara langkah kaki berlari. Banyak langkah kaki. Siapkan alat kejut. Ambil troli darurat. Suara-suara itu menjauh. Aku mengintip. Pos perawat kosong. Lorong di depanku kosong. Inilah saatnya. Jantungku serasa mau meledak. Aku mendorong pintu. Melangkah keluar. Udara koridor terasa dingin. Aku berjalan cepat mencoba tidak berlari menuju pintu kaca kamar Dain. Dain Putra. Aku mendorong pintu. Pintu terbuka tanpa suara dan aku ada di dalam. Bau antiseptik di ruangan ini lebih kuat dan suara mesin. Bip bip bip. Monitor jantung Davin adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Aku melihatnya. Suamiku terbaring di tempat tidur pucat tak bergerak. Wajahnya tenang seolah sedang tidur nyenyak. Tapi ada perban melingkar di kepalanya dan selang pernapasan tipis di hidungnya.
Dia terlihat sangat rapuh. Air mata mengancam akan keluar. Tidak, jangan sekarang, Hilda. Aku memaksa diriku untuk bergerak. Pertama, alat rekam. Aku berlutut di lantai yang dingin, meraba-raba di bawah tempat tidur. Ada rangka logam di sana. Aku menemukan tempat yang datar, sedikit tersembunyi di dekat dinding. Aku menekan tombol rekam dan menempelkannya di sana. Selesai. Aku berdiri. Sekarang bagian yang sulit. Kantong infus. Aku melihatnya tergantung di tiang di samping tempat tidur. Cairannya bening. Tapi aku tahu Dokter Bayu telah menyuntikkan racun keruh itu ke dalamnya. Cairan itu kini mengalir pelan, tetes demi tetes, masuk ke selang dan masuk ke pembuluh darah suamiku. Tanganku gemetar hebat saat aku mengeluarkan jarum suntik dari sakuku. Aku membuka bungkusnya. Aku melihat port karet berwarna biru di selang infus. Tepat seperti yang dikatakan Dokter Aris. Maafkan aku, sayang. Aku menahan napas. Aku membersihkan port itu dengan kapas alkohol yang sudah disiapkan Dokter Aris. Aku memegang jarum suntik. Aku harus menusuknya. Aku mendorong jarum itu masuk. Karetnya terasa alot, tapi jarumnya menembus. Aku menarik pendorong jarum suntik. Cairan bening dari selang itu terhisap masuk. 1 cek. Aku menarik jarum itu keluar. Berhasil. Aku menutupnya dengan hati-hati. Aku memegang bukti itu di tanganku. Racunnya. Aku sudah selesai. Aku harus pergi. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana menatap wajah suamiku. Rasa cinta yang begitu besar memenuhiku, bercampur dengan amarah yang membarah. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pipinya yang dingin. Aku di sini, sayang. Bisikku. Suaraku pecah. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan membiarkannya. Bertahanlah. Kumohon bertahanlah untukku. Aku membungkuk ingin mencium keningnya. Tepat pada saat itu aku mendengarnya. Sebuah erangan sangat pelan. Nyaris tak terdengar di antara bunyi mesin. Hah, Nenen. Aku membeku. Mataku terpaku pada wajahnya. Dain. Matanya masih terpejam rapat. Dia tidak bergerak. Tapi kemudian aku melihatnya. Sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Dari sudut matanya yang terpejam, 1 butir air mata mengalir perlahan. Mengalir di pelipisnya, membasahi rambutnya yang dekat dengan perban. Dia sadar dia tidak koma total. Dia terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Dia mendengar setiap kata yang kucapkan. Dia tahu aku ada di sini. Tiba-tiba aku mendengar suara di koridor. Alarm palsu. Mesinnya error lagi. Suara langkah kaki. Mereka kembali panik melandaku. Aku harus keluar sekarang. Aku menatap Dain sekali lagi. Air matanya masih basah di pipinya. Aku akan kembali. Janjiku dalam hati. Aku berlari ke pintu menariknya terbuka sedikit mengintip. Koridor masih kosong. Tapi aku bisa mendengar para perawat semakin dekat. Aku menyelinap keluar, berlari melintasi lorong, dan masuk kembali ke ruang utilitas. Aku menutup pintu tepat saat para perawat berbelok di tikungan. Aku bersandar di pintu, gemetar hebat. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut. Di tanganku aku menggenggam jarum suntik berisi bukti. Dan di hatiku aku membawa gambaran air mata suamiku. Dia sadar dan dia sedang berjuang. Sekarang aku juga akan berjuang. Aku bersandar di pintu ruang utilitas. Jarum suntik di tanganku terasa dingin dan berat. Bukti aku memilikinya. Tapi aku terjebak. Di luar sana, aku mendengar para perawat kembali ke pos mereka. Obrolan mereka terdengar pelan, mengeluhkan alarm palsu yang mengganggu istirahat mereka. Jantungku masih berdebar kencang. Sisa-sisa adrenalin dari misiku yang nekat. Tapi sekarang kenyataan mulai merayap masuk. Aku ada di dalam gudang gelap. Bau apek dan pembersih lantai. Sementara pembunuh suamiku berkeliaran bebas di rumah sakit ini. Dan Davin. Ya Tuhan, Davin. Dia sadar air mata itu. Air mata itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi hanya pembunuhan berencana yang licik. Ini adalah penyiksaan.
Suamiku terbaring di sana, lumpuh, tak bisa bergerak, tak bisa berbicara, tapi dia sadar. Dia tahu apa yang terjadi. Dia mungkin mendengar percakapan Burhan dan Dokter Bayu. Dia mungkin merasakan racun itu bekerja di tubuhnya. Dan dia mendengar suaraku. Dia tahu aku ada di sana. Gelombang kemarahan baru yang jauh lebih kelam dan lebih kuat menggantikan rasa takutku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyiksanya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mengepalkan jarum suntik itu begitu erat hingga plastik pembungkusnya berderit. Aku harus keluar dari sini. Aku harus memberikan ini pada Dokter Aris. Aku menempelkan telingaku ke pintu kayu. Suara-suara di luar terdengar normal. Dengungan mesin. Langkah kaki sesekali, obrolan pelan. Bagaimana aku bisa keluar tanpa terlihat? Jika perawat melihatku keluar dari ruang utilitas ini, pada jam segini mereka akan curiga. Aku menunggu. Waktu serasa merayap. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku mencoba mengatur napasku, menenangkan jantungku. Aku memikirkan Davin, memikirkan air matanya. Itu menjadi bahan bakarku. 20 menit berlalu, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki yang kukenali. Langkah kaki yang tenang dan terukur. Dokter Aris. Aku mengintip lewat celah. Dia berjalan menyusuri koridor, memegang rekam medis. Dia berhenti di pos perawat. Aku bisa mendengar suaranya yang tenang. Saya akan memeriksa Tuan Dain di kamar 507 sebentar. Katanya kepada perawat jaga. Pastikan tanda-tanda vitalnya stabil setelah alarm tadi. Baik, Dok. Jawab perawat itu. Terdengar sibuk dengan pekerjaannya. Dokter Aris berjalan menuju kamar Davin. Dia tidak melihat ke arahku. Dia bersikap normal. Dia masuk ke kamar Davin. Aku menunggu. Jantungku berdebar lagi. Apa yang dia lakukan? Beberapa menit kemudian dia keluar. Dia menutup pintu kamar Davin dengan pelan. Lalu dia berjalan kembali ke pos perawat. Dia meletakkan rekam medis itu. Semuanya stabil, katanya. Lalu dia melakukan sesuatu yang cerdik. Dia mengambil cangkir dari meja perawat, berjalan ke dispenser air di dekat ruanganku, dan seolah-olah tidak sengaja dia menumpahkan air itu di lantai, tepat di depan pintu ruang utilitas tempatku bersembunyi. Oh, astaga, katanya cukup keras untuk didengar perawat. Maaf, Sust, saya ceroboh. Lantainya jadi becek. Tidak apa-apa, Dok. Kata perawat itu. Biar saya panggil petugas kebersihan. Tidak perlu, kata Dokter Aris. Saya lihat ada alat pel di ruang utilitas ini. Biar saya ambilkan. Itu sinyalnya. Jantungku melompat. Dokter Aris berjalan ke pintu ruanganku. Dia membelakangi pos perawat. Tubuhnya yang tinggi menghalangi pandangan mereka ke pintu. Dia mengetuk pelan. Petugas kebersihan, katanya dengan suara dibuat-buat. Dia membuka pintu sedikit. Aku sudah siap. Saat pintu terbuka selebar beberapa centimeter, aku mendorong jarum suntik yang terbungkus itu ke tangannya. Tangannya cepat. Dia mengambilnya dan langsung memasukkannya ke saku jas dokternya dalam satu gerakan mulus. Ini sampelnya. Bisikku cepat. Nyaris tak bersuara. Dan Dokter Aris. Dia sadar. Davin sadar. Dia mendengarku. Dia menangis. Aku melihat bahu Dokter Aris menegang. Bahkan dari belakang aku bisa merasakan keterkejutannya. Dia terdiam sesaat. Ya Tuhan! Bisiknya kembali. Suaranya tercekat. Ini mengubah segalanya. Mereka menyiksanya. Dia berdeham lalu berbicara dengan suara normal. Ah, ini dia alat pelnya. Dia pura-pura mengambil sesuatu dari dalam. Padahal dia hanya membuka pintu sedikit lebih lebar untuk berbicara padaku. Dengar. Bisiknya lagi. Sangat cepat. Ini buktinya. Aku harus segera menguji ini. Aku punya teman di laboratorium swasta. Aku harus keluar dari rumah sakit sekarang. Apa yang harus kulakukan? Bisikku? Aku tidak bisa tinggal di sini. Kamu harus pergi, katanya. Pergi dari sini tanpa terlihat. Pulang. Ganti pakaianmu. Hapus jejak kepanikanmu. Lalu kamu harus kembali. Kembali.
Aku tidak percaya. Aku ingin lari. Sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Ya, kamu harus kembali besok pagi sekitar jam 00. Bersikaplah seperti istri yang baru datang. Panik dan ingin tahu kondisi suaminya. Tanyakan pada Dokter Bayu. Tanyakan pada Burhan jika dia ada di sini. Lihat reaksi mereka. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu apa-apa. Perekam itu masih di sana. Kita butuh mereka untuk bicara. Tapi bagaimana jika mereka menyelesaikannya malam ini? Rasa takut itu kembali. Mereka tidak akan kata Dokter Aris. Mereka bilang 12 jam. Mereka ingin ini terlihat alami. Gagal jantung bertahap. Mereka mungkin akan memberikan dosis terakhir besok pagi saat pergantian jaga. Saat semua orang sibuk. Aku akan coba mengawasinya dari jauh. Tapi aku tidak bisa berbuat banyak tanpa ketahuan. Dia berhenti. Aku akan mencoba menukar kantong infusnya dengan saline biasa jika ada kesempatan. Tapi itu sangat berisiko. Sekarang pergilah. Aku akan mengalihkan perhatian perawat. Saat aku memberi kode, pergilah. Apa kodenya? Tunggu, katanya. Dia menutup pintu, mengambil alat pel, dan benar-benar mengepel air yang tumpah. Dia mengembalikan alat pel itu, tapi tidak menutup pintu rapat-rapat. Dia kembali ke pos perawat. Sudah beres. Suster. Maaf merepotkan. Katanya. Terima kasih. Du. Lalu aku mendengarnya. Ponsel Dokter Aris berdering keras. Dia menjawabnya. Apa? Di UGD tabrakan beruntun. Astaga. Baik. Saya segera ke sana. Dia menutup telepon. Suster. Ada darurat besar di UGD. Mereka butuh semua dokter residen. Saya harus lari. Dia berlari ke arah lift. Perawat jaga pun ikut panik. Sibuk menelepon ke UGD untuk konfirmasi. Itu dia pengalih perhatian kedua. Aku tidak menunggu lagi. Aku mendorong pintu melangkah keluar. Koridor kosong. Pos perawat sibuk dengan telepon. Aku berjalan cepat tidak berlari ke arah lift di ujung yang berlawanan. Jantungku berdebar di tenggorokan. Aku menekan tombol lift. Rasanya seperti selamanya. Pintu terbuka. Aku masuk. Aku menekan tombol lobi. Pintu tertutup. Aku sendirian di kotak logam itu. Aku bersandar di dinding. Gemetar hebat. Aku berhasil keluar. Aku membawa jarum suntik berisi bukti kepada Dokter Aris. Dan aku tahu suamiku masih berjuang. Perjalanan turun terasa lama. Saat pintu terbuka di lobi, aku berjalan keluar. Lobi masih terang, tapi lebih sepi. Petugas keamanan yang tadi meneriakiku sudah berganti jaga. Aku berjalan lurus ke pintu keluar otomatis. Udara dini hari yang dingin menerpa wajahku. Rasanya seperti tamparan membangunkanku dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Aku sampai di mobilku. Aku duduk di belakang kemudi. Tanganku gemetar di setir. Aku menatap gedung rumah sakit yang menjulang di depanku. Tempat itu bukan lagi tempat penyembuhan. Itu adalah sarang penjahat. Adrenalin mulai memudar. Yang tersisa adalah rasa lelah yang luar biasa dan rasa bersalah yang menghancurkan. Aku meninggalkan Davin di dalam sana. Sendirian. SAD. Dan ketakutan. Aku memukul setir. Bertahanlah. Sayang. Aku akan kembali. Bisikku. Aku menyalakan mesin. Aku harus pulang. Aku harus bersiap. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Dan besok aku akan kembali sebagai sang istri. Istri yang berduka yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Perjalanan 30 menit dari rumah sakit rasa seperti kabut. Aku memarkir mobil di basement. Naik lift ke unit kami. Saat aku membuka pintu, keheningan apartemen menyambutku seperti dinding yang dingin. Semuanya masih sama seperti saat aku pergi dengan panik beberapa jam lalu. Buku yang jatuh masih tergeletak di lantai. Cangkir teh Davin yang setengah habis masih di meja kopi. Jaket kerjanya tergantung di dekat pintu. Semuanya normal. Tapi tidak ada yang normal lagi. Duniaku telah terbalik. Aku berjalan ke kamar tidur. Aku melihat bayanganku di cermin.
Seorang wanita dengan mata merah, jilbab berantakan, dan dus terkusut. Aku terlihat seperti korban, tapi aku bukan korban. Kemarahan yang sudah kurasakan sejak di rumah sakit kini mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Tekad yang dingin. Aku tidak akan membiarkan Burhan lolos. Aku tidak akan membiarkan Dokter Bayu menghancurkan hidup kami. Aku melangkah ke kamar mandi. Aku menyalakan saer air dingin. Air es itu mengguyur tubuhku, mengejutkan sistemku, membersihkan kabut kepanikan. Aku menggosok kulitku sampai merah. Seolah-olah aku bisa menghapus bau rumah sakit, bau ketakutan, dan bau pengkhianatan. Aku keluar dari kamar mandi, merasa lebih segar, lebih fokus. Aku membuka lemari pakaianku. Aku tidak memilih pakaian yang nyaman. Aku memilih pakaian kerja terbaikku. Sebuah blus rapi, celana bahan, dan jilbab baru yang kusetrika licin. Aku berdandan. Aku memakai riasan tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Jika aku harus memainkan peran sebagai istri, aku akan memainkannya. Tapi di balik peran itu, aku akan menjadi detektif. Aku akan menjadi algojo. Matahari mulai terbit. Sinar pucat menyelinap melalui tirai. Pukul 6 pagi. Dokter Aris bilang, aku harus kembali jam 00. Aku punya waktu 2 jam. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dokter Aris sedang mengurus bukti fisik. Racunnya itu adalah bagaimana mereka melakukannya. Aku perlu tahu mengapa Burhan. Sisa pembayaran akan ditransfer. Itu uang untuk Dokter Bayu. Tapi apa motif Burhan? Mengapa dia mau membunuh sahabatnya sendiri? Bisnis. Pasti ada hubungannya dengan bisnis. Aku teringat percakapan kami. Din beberapa minggu terakhir ini terlihat lebih tegang. Dia sering bekerja lembur di depan laptop. Bahkan setelah pulang ke rumah aku bertanya ada apa? Dia hanya tersenyum dan berkata, biasa urusan kantor Burhan dapat proyek besar. Kami harus pastikan semuanya lancar. Proyek besar atau masalah besar? Aku mengambil kunci cadangan kantor dari laci meja kerja Davin. Kantor Davin dan Burhan. PT Cipta Gemilang. Aku tidak akan ke rumah sakit dulu. Aku akan ke kantor. Perjalanan ke distrik bisnis terasa berbeda pagi ini. Orang-orang bergegas memulai hari mereka. Minum kopi, membaca berita. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka ada seorang wanita yang dunianya hancur dan seorang pembunuh yang mungkin sedang sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Kantor masih sepi. Baru pukul pagi hanya ada satu petugas keamanan di lobi. Pagi, Bu Hilda. Sapanya sedikit terkejut melihatku sepagi ini. Mau bertemu Pak Davin? Beliau. Saya tahu. Potongku. Berusaha membuat suaraku terdengar sedih dan lelah. Saya tahu tentang kecelakaan itu. Saya hanya perlu mengambil beberapa dokumen pribadinya untuk asuransi. Kebohongan itu keluar dengan mudah. Petugas itu menatapku dengan kasihan. Tentu, Bu. Silakan. Turut berduka atas musibahnya, Bu. Semoga Pak Davin lekas pulih. Terima kasih, kataku pelan. Dia membukakan pintu kaca untukku. Aku masuk ke kantor yang sepi. Ruangan itu dingin. Pendingin ruangan sudah menyala. Aku berjalan melewati deretan meja-meja kosong menuju ruangan di sudut ruangan Davin. Jantungku berdebar. Aku masuk. Semuanya rapi persis seperti yang Davin tinggalkan. Sebuah foto kami berdua di hari pernikahan kami ada di atas meja. Aku memalingkan muka, menahan air mata. Fokus. Hilda. Aku duduk di kursinya. Kursi ini masih terasa hangat atau mungkin hanya imajinasiku. Aku menyalakan komputernya. Layar login muncul. Meminta kata sandi. Aku menarik napas. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal. Ulang tahunku. Gagal. Ulang tahunnya. Gagal. Aku memejamkan mata. Apa kata sandi Davin? Sesuatu yang personal. Sesuatu yang hanya dia dan mungkin aku yang tahu. Aku teringat nama panggilan konyol yang dia berikan padaku saat kami pertama kali pacaran. Cahaya senja. Aku mengetiknya satu kata. Clay. Komputer terbuka. Napasku tercekat.
Aku berhasil. Aku segera membuka program emailnya. Ratusan email masuk, tagihan, laporan, memo. Aku menggunakan fungsi pencarian. Aku mengetik nama Burhan. Puluhan email muncul. Korespondensi bisnis biasa, rencana proyek, jadwal rapat. Aku terus mencari pasti ada sesuatu. Lalu aku melihatnya. Sebuah folder di sisi kiri layar. Folder itu tidak bernama proyek atau klien. Folder itu bernama pribadi_draft. Tanganku gemetar saat aku mengkliknya. Hanya ada satu email di dalamnya. Sebuah draft. Email itu belum terkirim. Ditujukan kepada Fahmi Cerekan, pengacara perusahaan mereka. Subjek pemberitahuan audit internal dan pemutusan kemitraan. Burhan, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku membuka email itu. Isinya adalah sebuah surat formal yang panjang. Menjelaskan paragraf demi paragraf. Davin menulis bahwa dia telah menemukan kejanggalan serius dalam laporan keuangan kuartal terakhir. Dia menulis bahwa dia telah menyewa auditor eksternal secara diam-diam untuk memeriksa pembukuan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Dan hasilnya Burhan telah menggelapkan uang perusahaan tidak sedikit puluhan miliar. Dia memindahkannya secara bertahap ke rekening cangkang di luar negeri. Proyek besar yang selalu dia bicarakan itu fiktif. Itu hanya kedok untuk mencuci uang hasil penggelapannya. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku terus membaca. Bagian terburuknya ada di paragraf terakhir. Davin menulis bahwa dia telah mengkonfrontasi Burhan. Kapan? Aku melihat tanggal di bagian bawah draft itu. Draft itu terakhir diubah. Kemarin pagi. Dia mengkonfrontasi Burhan kemarin pagi. Tepat di hari kecelakaan itu, Davin telah memberi Burhan ultimatum. Kembalikan setiap rupiahnya dalam 24 jam atau Davin akan melaporkannya ke polisi dan dewan direksi. Kecelakaan itu adalah jawaban Burhan atas ultimatum itu. Burhan tidak pernah berniat mengembalikan uangnya. Dia berencana membungkam Dain untuk selamanya. Aku merasa mual. Aku ingin muntah. Tapi aku belum selesai. Jika Burhan membunuh Davin, apa yang akan dia dapatkan? Hanya menutupi kejahatannya. Aku kembali ke desktop. Aku mencari folder lain. Legal. Asuransi. Aku menemukannya. Asuransi bisnis. Aku membukanya. Ada beberapa polis, asuransi gedung, asuransi karyawan, dan satu file PDF yang paling baru dibuat sebulan yang lalu. Aku membukanya. Polis asuransi jiwa kemitraan bisnis. Polis itu mengcover jiwa kedua mitra, Davin dan Burhan. Standar bisnis. Tapi aku membaca detailnya. Jika salah satu mitra meninggal dunia, seluruh saham bisnisnya akan secara otomatis dilikuidasi dan dibayarkan kepada mitra yang tersisa. Burhan tidak hanya mencoba menutupi kejahatannya. Jika Davin meninggal, Burhan akan mendapatkan segalanya. Dia akan lolos dari penggelapan dan dia akan menjadi pemilik tunggal perusahaan kami. Plus uang asuransi yang jumlahnya sangat besar. Aku mencetak email draft itu. Aku mencetak polis asuransi itu. Aku melipat kertas-kertas itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Ini dia motivasinya. Aku sudah punya. Bagaimana dari Dr. Aris? Sekarang aku punya. Mengapa? Aku melihat jam di dinding. Pukul 45. Sudah waktunya. Waktunya kembali ke rumah sakit. Waktunya untuk memulai pertunjukanku. Saat aku hendak mematikan komputer, ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengambilnya. Nama Dr. Aris muncul di layar. Aku segera menjawabnya. Halo, Hilda. Suara Dr. Aris terdengar tegang dan mendesak. Jauh berbeda dari suaranya yang tenang tadi malam. Aku sudah dapat hasil labnya. Dan tanyaku menahan napas. Ini buruk, sangat buruk. Itu suksinilindosis tinggi, racun pelumpuh otot sulit dideteksi saat otopsi karena cepat terurai. Itu menjelaskan kenapa dia tidak bisa bergerak, tapi itu tidak menghentikan otaknya. Sesuai dugaanku mereka menyiksanya, tapi ada masalah lain, lanjut dokter. Suaranya menjadi lebih pelan. Masalah besar. Masalah apa? Perekam yang kamu tanam di kamar suamimu? Katanya. Aku baru saja memeriksanya dari jauh lewat koneksi Bluetooth di ponselku.
Seharusnya sudah merekam pembicaraan perawat pagi ini. Ya, perekamnya mati. Tidak ada sinyal. Baterainya tidak mungkin habis secepat ini. Seseorang menemukannya. Hilda atau mereka mematikannya. Kita kehilangan telinga kita. Ponsel itu terasa dingin di telingaku. Mati. Suaraku bergetar. Apa maksudmu mati? Baterainya penuh. Seseorang menemukannya. Lah. Suara Dokter Aris di seberang terdengar tegang. Atau mereka menggunakan semacam detektor. Aku tidak tahu. Yang jelas kita kehilangan telinga kita. Mereka mungkin tahu kita mengawasi. Atau setidaknya mereka tahu seseorang mengawasi. Rasa dingin yang lebih pekat dari air saur tadi menjalari tulang punggungku. Dokumen-dokumen di tasku tiba-tiba terasa tidak ada artinya. Jika mereka tahu kami mengawasi permainan ini selesai, mereka akan mempercepat rencana mereka. Mereka akan membunuh Davin sekarang juga dan punya 100 cara untuk menutupinya. Mereka akan bilang aku histeris dan menyingkirkanku. Apa yang harus kita lakukan? Bisikku panik. Aku melirik jam di komputer Davin. Pukul 7.50 pagi. Aku sudah terlambat. Kamu tetap harus datang, kata Dokter Aris. Nadanya tegas, mencoba menenangkanku. Justru sekarang kamu harus datang. Jika kamu tidak muncul, itu akan mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Kamu harus tetap memainkan peranmu. Istri yang berduka, bingung, dan baru saja tiba. Jangan sebut soal perekam. Jangan sebut soal audit dulu. Biar aku yang memancing. Tapi mereka akan membunuhnya. Aris, aku sudah di rumah sakit, katanya. Aku sedang mengawasi dari jauh. Aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk mengulur waktu. Aku sudah menukar kantong infus utamanya dengan saline murni. Tapi itu tidak akan menghentikan mereka jika mereka memutuskan untuk menyuntikkan dosis terakhir langsung ke pembuluh darahnya. Dan suksinilin itu racun yang bekerja sangat cepat. Kita kehabisan waktu. Dia menarik napas. Dengar Hilda, bawa bukti yang kamu temukan. Bukti motif itu kamu pegang itu. Hasil labku adalah bagaimananya? Kita punya semuanya. Kita hanya perlu satu hal lagi. Menangkap mereka saat beraksi. Bagaimana? Pergilah ke sana. Bersikaplah seperti rencanamu. Aku akan mengawasimu. Jika aku melihat mereka mencoba sesuatu, aku akan masuk. Tapi kamu harus bersiap. Ini akan berbahaya. Sambungan terputus. Aku berdiri di kantor Davin yang sepi. Sendirian. Perekamnya mati. Dokter Aris hanya bisa mengawasi dari jauh. Aku harus masuk ke sarang singa itu sendirian. Berbekal beberapa lembar kertas dan akting. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkan air mata Davin. Aku memikirkan racun pelumpuh yang mengalir di tubuhnya sementara otaknya berteriak. Kemarahan mengalahkan rasa takut. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mematikan komputer Davin, memastikan tidak ada jejak kedatanganku. Aku berjalan keluar dari kantor, mengangguk sedih pada petugas keamanan yang lagi-lagi menatapku dengan iba. Jika saja dia tahu, perjalanan ke rumah sakit adalah yang terpanjang dalam hidupku. Aku memarkir mobil di tempat parkir umum kali ini. Aku berjalan masuk lewat lobi utama seperti pengunjung biasa. Suasananya sudah berbeda dari tadi malam. Sekarang terang benderang. Sibuk. Aroma kopi dan roti dari kafetaria bercampur dengan bau antiseptik yang samar. Aku naik lift ke lantai 5. Saat pintu terbuka, pemandangan itu menyambutku lagi. Lorong Icu. Pos perawat kini sibuk. Beberapa perawat berlalu lalang dengan rekam medis. Aku berjalan pelan. Aku membiarkan bahuku merosot. Aku membiarkan mataku terlihat bengkak dan lelah. Aku tidak perlu berakting banyak untuk yang satu ini. Aku memang lelah. Aku memang hancur. Seorang perawat di pos jaga melihatku. Pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya Hilda. Istri Davin Putra. Di kamar 507. Suaraku kubuat serak dan pecah. Saya ingin tahu kondisinya. Semalam mereka bilang kritis. Perawat itu menatapku dengan iba. Sebentar ya, Bu Hilda.
Biar saya panggilkan Dokter Bayu. Beliau yang memegang kasus suami ibu. Perutku melilit. Dokter Bayu. Tentu saja aku menunggu di koridor. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Aku melihat ke pintu kamar Davin. Pintu itu tertutup rapat. Kaca buramnya seolah mengejekku. Apakah dia masih di sana? Apakah dia masih hidup? Ibu Hilda. Aku berbalik. Dokter Bayu berdiri di sana. Dia mengenakan jas dokternya yang putih bersih. Wajahnya tenang, menunjukkan ekspresi simpati yang terlatih. Dia terlihat seperti dokter yang kompeten dan peduli. Dia terlihat seperti pembohong ulung. Dokter, kataku, suaraku bergetar. Bagaimana? Bagaimana suami saya? Dokter Bayu menghela napas panjang. Dia memasang wajah sedih. Ibu Hilda, saya turut prihatin. Sebaiknya ibu duduk dulu. Dia menunjuk ke kursi di ruang tunggu. Tidak, katakan saja. Saya kuat. Dia menatapku, seolah menilai kondisi Pak Davin. Sayangnya memburuk tadi malam. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi trauma di kepalanya sepertinya menyebabkan komplikasi serius. Komplikasi apa? Tanyaku, mencengkeram tali tasku erat. Jantungnya, Bu. Katanya dengan nada muram, menunjukkan tanda-tanda gagal jantung akut. Tekanan darahnya terus menurun. Kami sudah memberikan obat-obatan terbaik. Tapi dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia berbohong. Dia berbohong tepat di depan wajahku. Gagal jantung yang dia ciptakan sendiri. Saya tidak mengerti. Kakak memainkan peranku. Semalam UGD bilang lukanya tidak mengancam jiwa. Bagaimana bisa tiba-tiba gagal jantung? Trauma seperti ini tidak bisa diprediksi, Bu Hilda. Tubuh bisa bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Kami Hilda. Sebuah suara memotong ucapan Dokter Bayu. Aku berbalik. Burhan berjalan cepat ke arah kami. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya adalah sebuah mahakarya. Dia terlihat lelah, matanya merah. Rambutnya acak-acakan seolah dia tidak tidur semalaman. Dia terlihat persis seperti sahabat yang hancur karena musibah. Hilda, kamu akhirnya datang. Katanya suaranya serak. Dia langsung memelukku. Aku menegang. Aku ingin berteriak. Aku ingin menusuk punggungnya dengan pulpen. Aku ingin muntah. Tubuh pembunuh suamiku sedang menyentuhku. Aku membiarkannya. Aku memaksakan diriku untuk menangis di bahunya. Tangisan itu sebagian besar adalah kemarahan murni. Burhan Daf. Dokter Bayu bilang. Eseku, aku tahu. Aku tahu aku di sini dari semalam. Katanya mengelus punggungku. Pembohong. Aku tahu dia pergi setelah menyuntikkan dosis pertama. Aku tidak tega meninggalkan Davin. Dia melepaskan pelukannya, tapi tetap memegang bahuku. Dia menatapku dengan mata bersimpati. Kamu harus kuat, Hilda untuk Davin. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menatap langsung ke matanya lalu beralih ke Dokter Bayu. Saya bingung. Semuanya terjadi begitu cepat. Dokter Bayu hendak berbicara tapi aku memotongnya. Aku harus mengambil risiko. Aku harus melihat reaksi mereka. Aku menatap Burhan. Burhan kemarin pagi sebelum kecelakaan. Davin bilang dia mau bicara penting sekali sama kamu. Katanya soal audit perusahaan. Aku mengatakannya keheningan yang terjadi setelahnya begitu pekat hingga aku bisa mendengarnya. Dokter. Bayu mengerut bingung. Dia tidak tahu apa-apa soal ini. Tapi Burhan. Wajah Burhan membeku. Hanya sedetik. Senyum sedihnya membeku di tempat. Matanya yang lelah. Tiba-tiba menajam pupil matanya melebar dia membeku. Itu dia. Dia pulih dengan cepat. Dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. Audit Hilda. Kamu pasti salah dengar. Davin mungkin bilang proyek. Kami sedang sibuk sekali. Aduh, kamu ini di saat seperti ini kok kepikiran pekerjaan. Dia mencoba meremahkannya. Tapi aku melihatnya. Aku melihat kepanikan di matanya. Tidak, kataku sedikit lebih tegas. Dia bilang audit. Dia terlihat sangat serius. Burhan,
Dia bilang Hilda, potong Burhan. Kali ini suaranya lebih tajam, tidak lagi lembut. Suamimu sedang berjuang untuk hidupnya di dalam sana dan kamu mau membahas pekerjaan. Kamu pasti sangat lelah dan syok. Dia memberi isyarat pada Dokter Bayu. Sebuah isyarat yang sangat cepat. Sebuah lirikan mata. Dokter Bayu yang sedari tadi mengamati kami langsung mengerti. Wajah profesionalnya kembali. Pak Burhan benar Bu Hilda. Anda mengalami syok berat. Wajar jika pikiran Anda kacau. Dia melangkah lebih dekat. Suster panggilnya ke pos perawat. Tolong bawakan Bu Hilda segelas air dan mungkin sedikit penenang ringan untuk membantu beliau lebih rileks. Mereka mencoba membungkamku. Mereka pikir aku histeris. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka salah. Saya tidak butuh penang. Kakak, suaraku naik. Saya butuh jawaban. Burhan dan Dokter Bayu saling pandang lagi. Kali ini tidak ada lagi simpati di mata Burhan. Hanya ada kalkulasi dingin. Dia tahu aku tahu sesuatu. Perekam yang mati itu mungkin bukan perawat yang menemukannya. Mungkin Burhan yang menyuruh seseorang memeriksanya setelah aku menyebut kata audit. Mereka dalam bahaya dan mereka tahu itu. Aku harus keluar dari situasi ini. Aku harus bertemu Aris. Tapi sebelum aku bisa bergerak, aku melihat Dokter Bayu berbalik, membelakangiku sejenak dan berbicara pelan pada Burhan. Aku punya pendengaran yang tajam dan di lorong yang tegang ini bisikan mereka terdengar jelas. Dia tahu entah bagaimana. Bisik Dokter Bayu. Suaranya mendesak. Lalu apa? Balas Burhan. Dingin. Kita tidak bisa mengambil risiko. Kata Dokter Bayu. Kita harus selesaikan ini sekarang. Berikan dosis terakhir. Buat itu terlihat seperti henti jantung masif. Salahkan syoknya. Jantungku berhenti. Dosis terakhir. Mereka akan melakukannya sekarang. Jeritan itu keluar dari mulutku sebelum aku bisa menahannya. Suaraku menggema di lorong steril itu. Perawat di pos jaga mengangkat kepala terkejut. Beberapa orang di ruang tunggu keluarga di ujung koridor mengintip keluar. Burhan dan Dokter Bayu berbalik menghadapku. Wajah mereka kaget sesaat karena ledakanku. Hilda, tenanglah. Kata Burhan. Mencoba mengambil langkah ke arahku. Mencoba meraih lenganku lagi. Wajah palsunya kembali terpasang. Jangan sentuh aku. Aku mundur selangkah. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Itu karena amarah yang meluap. Kalian membunuhnya. Kalian berdua. Mata Dokter Bayu menyipit. Bu Hilda, Anda histeris. Anda membuat keributan di ICU. Suster, panggil keamanan. Panggil saja. Teriaku, panggil polisi, panggil semua orang. Biar mereka tahu apa yang kalian lakukan. Ini adalah pertaruhan. Aku tidak tahu di mana Dokter Aris. Aku tidak tahu apakah rencananya masih berjalan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan Dokter Bayu masuk ke kamar itu. Aku harus mengulur waktu. Apa yang kamu bicarakan, Hilda? Suara Burhan kini dingin. Tidak ada lagi kepura-puraan. Dia menyadari aku tidak sedang histeris. Aku sedang menuduh. Audit. Teriakku menunjuk wajahnya. Kamu menggelapkan uang perusahaan puluhan miliar. Din mengetahuinya. Dia memberimu ultimatum kemarin. Dan kamu mengatur kecelakaan itu. Wajah Burhan pucat pasi. Dia seperti hantu. Dia tidak menyangka aku tahu sedetail itu. Dan aku beralih ke Dokter Bayu. Anda membantunya dengan bayaran. Anda meracuni suami saya. Anda menyebutnya komplikasi. Dokter Bayu terhuyung mundur seolah aku menamparnya. Ini konyol. Ini fitnah. Benarkah? Aku merogoh tasku. Aku tidak mengeluarkan emailnya. Aku mengeluarkan ponselku. Saya punya buktinya. Dokter, racun yang Anda gunakan suksinilkolin. Racun pelumpuh yang sulit dideteksi. Benar, kan? Aku mengarang. Dokter Aris yang punya buktinya bukan aku. Tapi gertakan itu berhasil. Mata Dokter Bayu membelalak ngeri. Kata suksinilkolin adalah kata yang spesifik. Kata yang tidak mungkin diketahui oleh istri pasien yang histeris.
Itu adalah paku di peti matinya. Dia tahu dia ketahuan. Dasar jalang desisnya. Wajah profesionalnya lenyap. Yang tersisa adalah wajah pria yang panik, yang terpojok, dan yang berbahaya. Burhan, kata Dokter Bayu, suaranya tegang. Dia tahu terlalu banyak. Kita harus lakukan saja. Potong Burhan. Matanya menatapku dengan kebencian murni. Dia tidak peduli lagi dengan saksi. Dia hanya ingin ini berakhir. Urus dia. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung sangat cepat. Dokter Bayu dalam kepanikan murni tidak lagi berpikir rasional. Dia tidak berlari ke kamar Davin. Dia melihat ancaman yang lebih besar tepat di depannya. Aku yang memegang bukti. Aku yang berteriak di koridor. Dia merogoh saku jas dokternya. Dia tidak mengeluarkan stetoskop. Dia mengeluarkan jarum suntik. Jarum suntik yang sama berisi cairan keruh yang kulihat tadi malam. Mungkin dia menyiapkannya untuk dosis terakhir Davin. Tapi sekarang dia punya target baru. Dia gila. Dia menyerang saya. Teriak Dokter Bayu. Sebuah kebohongan putus asa yang konyol. Dia menerjang ke arahku. Aku menjerit. Aku mundur menabrak dinding koridor. Tidak ada jalan keluar. Perawat-perawat di pos jaga terlalu kaget untuk bergerak. Burhan hanya berdiri di sana. Mengawasi. Wajahnya kejam. Ini adalah solusi untuk semua masalahnya. Jika aku mati di sini, disuntik oleh dokter yang membela diri dari pasien yang gila, maka semua selesai. Jarum itu semakin dekat. Aku bisa melihat ujung peraknya yang berkilauan. Aku memejamkan mata. Mengangkat tanganku untuk melindungi wajahku. Polisi, jangan bergerak. Suara itu menggelegar di koridor. Itu bukan suara Dokter Aris. Aku membuka mata. 2 orang berseragam polisi telah menyerbu dari arah lift. Di belakang mereka berdiri Dokter Aris. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Dokter Bayu membeku di tempat. Tangannya terulur ke arahku. Jarum suntik itu hanya beberapa centimeter dari lenganku. Dia seperti patung yang tertangkap basah. Burhan melihat polisi langsung berbalik. Dia mencoba lari ke arah tangga darurat. Tahan dia! Teriak Aris. Seorang polisi langsung mengejar Burhan, menerjangnya sebelum dia sempat membuka pintu. Burhan jatuh tersungkur di lantai, berteriak dan mengumpat. Polisi yang lain menghampiri Dokter Bayu. Letakkan jarum suntik itu perlahan. Letakkan di lantai. Tangan Dokter Bayu gemetar hebat. Jarum suntik itu jatuh dari genggamannya, berdetak di lantai linoleum. Cairan keruh itu tumpah. Tangan di atas kepala. Sekarang Dokter Bayu mengangkat tangannya. Wajahnya kosong. Hancur. Dia tahu ini sudah berakhir. Aku merosot ke lantai. Kakiku tidak sanggup lagi menopangku. Aku terengah-engah. Dokter Aris berlari ke arahku, berlutut di sampingku. Hilda, kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya menunjuk ke kamar Davin. Dain, bisikku. Dokter Aris mengerti. Dia bangkit berlari melewati polisi yang sedang memborgol Dokter Bayu. Dia menerobos masuk ke kamar 507. Aku mendengar suara Burhan yang diborgol. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Dokter itu yang gila. Dia mencoba membunuh pasiennya. Aku saksi. Diam. Bentak polisi itu. Aku tidak peduli padanya. Mataku terpaku pada pintu kamar Davin. Apa yang ditemukan? Dokter Aris? Apakah aku terlambat? Apakah dosis tadi malam? Pintu kamar itu terbuka lagi. Dokter Aris berdiri di sana. Dia tidak sendirian. Dia sedang menopang seseorang. Seseorang yang berdiri tegak meskipun lemah. Seseorang yang mengenakan pi rumah sakit. Seseorang yang selang pernapasannya sudah dilepas. Itu Davin. Dia hidup. Dia berdiri. Matanya terbuka dan dia sedang menatap lurus ke koridor. Dia tidak menatapku. Dia tidak menatap Dokter Aris. Dia menatap lurus ke arah Burhan yang sedang didorong berdiri oleh polisi. Seluruh koridor menjadi senyap. Satu-satunya suara adalah napas kami yang terengah-engah dan bunyi borgol yang diklik.
Din mengambil satu langkah maju, masih ditopang oleh Dokter Aris. Suaranya serak, kering karena berjam-jam tidak digunakan. Tapi setiap orang di koridor itu mendengarnya dengan jelas. "Kau," desisnya, "kau mengkhianatiku." Mata Burhan membelalak ngeri. Dia menatap Davin seolah melihat hantu. Dia pikir Dain sudah koma di ambang kematian. Dia tidak pernah menyangka Davin akan berdiri dan menuduhnya. Itu adalah pukulan terakhir. Wajah Burhan runtuh. Kebenciannya hilang. Digantikan oleh ketakutan murni seorang pengecut yang tertangkap basah. Dia tidak berkata apa-apa lagi saat polisi menyeretnya pergi. Koridor itu membeku dalam keheningan yang tegang. Polisi-polisi itu bergerak dengan efisiensi yang dingin. Burhan tidak lagi berteriak. Dia hanya terengah-engah di lantai. Wajahnya menekan linoleum yang dingin. Rasa tidak percaya bercampur dengan kebencian di matanya. Dokter Bayu berdiri kaku. Tangannya terangkat. Borgol logam dingin menjepit pergelangan tangannya di belakang punggung. Jas putihnya yang bersih kini tampak seperti kostum badut yang menyedihkan. Jarum suntik berisi racun itu tergeletak di lantai di antara kami. Bukti fisik dari niat membunuhnya. Aku masih di lantai. Bersandar di dinding. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Pertarungan telah berakhir. Adrenalin yang memompaku kini surut meninggalkan rasa lemas yang luar biasa. Aku berhasil. Kami berhasil. Mataku tidak pernah lepas dari sosok di pintu itu. Davin. Suamiku. Dia masih berdiri ditopang oleh Dokter Aris. Dia terlihat sangat kurus, pucat seperti mayat. Tapi matanya menyala dengan api yang belum pernah kulihat sebelumnya. Napasnya pendek-pendek. Dia telah menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk satu kalimat terakhir yang menghakimi itu. Dain. Bisiku. Nama itu keluar seperti embusan napas. Saat polisi mulai menyeret Burhan dan Dokter Bayu pergi, Burhan menoleh sekali lagi. Matanya bertemu dengan mata Davin. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya ada kekalahan yang pahit. Kau seharusnya mati saja, desisnya. Polisi itu mendorongnya maju jalan. Mereka menghilang di tikungan menuju lift. Dibawa pergi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lorong itu perlahan kembali terisi dengan suara-suara. Para perawat yang kaget mulai berbisik. Pasien dari kamar lain mengintip. Tapi aku tidak mendengar mereka. Aku hanya melihat Davin. Kakinya gemetar. Dia hampir jatuh. Dokter Aris dengan sigap memegangnya. "Suster, bawa kursi roda. Cepat." Aku bangkit. Kiku goyah. Tapi aku memaksanya bergerak. Aku berlari 3 langkah terakhir itu dan menerjangnya. Aku memeluk suamiku. Aku bisa merasakan tulang-tulangnya di balik pi rumah sakit yang tipis. Dia terasa rapuh. Tapi dia hangat. Dia hidup. Davin, aku menangis. Bukan tangisan kemarahan atau ketakutan lagi. Itu adalah tangisan lega yang meluap yang begitu dalam hingga rasanya menyakitkan. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Menghirup aroma rumah sakit dan aroma tubuhnya yang samar. Dia mengangkat satu tangannya yang gemetar. Tangannya terasa lemah. Tapi dia berhasil membelai jilbabku. "Hilda," suaranya serak. Kamu menyelamatkanku. Aku mendengarmu. Katanya lagi pelan di dalam kegelapan. Aku mendengar suaramu. Seorang perawat datang dengan kursi roda. Dengan bantuan Dokter Aris, kami mendudukkan Davin. Dia terkulai lemas. Matanya terpejam. Dia kehabisan tenaga. Dia tidak apa-apa. Tanyaku panik pada Dokter Aris. Dia kelelahan, kata Dokter Aris. Napasnya juga terengah-engah. Antidotnya bekerja. Tapi tubuhnya sudah melalui siksaan berat. Dia diracuni selama berjam-jam. Kita harus membawanya ke kamar yang aman. Jauh dari sini. De Aris mendorong kursi roda itu. Aku berjalan di sampingnya. Tanganku tidak pernah melepaskan tangan Dain. Kami melewati pos perawat yang kini dipenuhi polisi lain yang mengambil alih tempat kejadian. Dokter Aris membawa kami ke sebuah kamar perawatan pribadi di sayap yang berbeda. Kamar itu bersih, tenang, dan jendelanya menghadap taman. Kami memindahkan Davin ke tempat tidur. Aris segera memeriksa tanda-tanda vitalnya.
Dia memasang infus baru. Kali ini aku tahu isinya hanya saline dan vitamin. Dia stabil, kata Dokter Aris. Denyut jantungnya kuat. Meskipun lambat, dia hanya perlu istirahat. Dia perlu pulih. Aku duduk di kursi di samping tempat tidur. Aku menggenggam tangan Davin. Terima kasih, kataku pada dokter. Aris, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu menyelamatkan kami. De Aris duduk di kursi lain. Dia tampak lelah. Kita menyelamatkannya bersama. Katanya dia menatap Davin yang tertidur. Saat kamu bilang dia menangis. Saat aku tahu dia sadar itu mengubah segalanya. Itu bukan lagi malpraktik. Itu penyiksaan. Bagaimana kamu bisa datang tepat waktu dengan polisi? Aku pikir kita sudah kalah saat perekam itu mati. Dokter Aris menarik napas panjang. Itu adalah jam-jam terpanjang dalam hidupku. Setelah aku mendapat hasil lab, aku tahu kita punya bukti pembunuhan. Succinylcholine. Itu sangat spesifik. Tapi saat aku sadar perekam itu mati, aku panik. Aku tahu mereka menyadari sesuatu. Aku tahu Burhan tidak akan main-main. Dia akan mempercepat rencananya. Dia melanjutkan, aku tidak bisa mempercayai keamanan rumah sakit. Dokter Bayu adalah dewa di sini. Aku langsung lari keluar. Aku tidak menelepon polisi. Aku mengemudi langsung ke kantor polisi pusat. Mereka langsung percaya padamu. Tidak, katanya getir. Awalnya tidak. Mereka pikir aku dokter gila yang punya dendam pribadi. Tapi aku tidak menyerah. Aku berteriak di lobi. Aku menunjukkan hasil lab. Aku bilang ada pembunuhan sedang berlangsung di ICU rumah sakit pusat oleh kepala ICU-nya sendiri. Akhirnya aku menarik perhatian seorang detektif. Dia mendengarkanku. Dia melihat kegilaan di mataku. Tapi dia juga melihat kebenaran di hasil lab itu. Dia setuju untuk membawa 2 petugas. Kami tidak memakai sirine. Kami masuk diam-diam lewat pintu belakang. Kami sampai di lantai 5 dan kami mendengar teriakanmu. Dia menatapku. Teriakanmu yang menyebut nama Burhan, Audit, dan Succinylcholine. Kamu memberikan mereka sisa bukti yang mereka butuhkan. Saat kami berbelok di tikungan, kami melihat De Bayu menerjangmu dengan jarum suntik. Sisanya kamu tahu sendiri. Kami terdiam sesaat. Bagaimana dengan Davin? Bagaimana dia bisa berdiri? Tadi malam dia diracun penuh. Jelas Dokter Aris. Tapi aku berhasil mengulur waktu saat alarm code blue palsu itu. Setelah kamu mengambil sampel, aku kembali. Aku tidak bisa menukar kantong infusnya. Terlalu berisiko. Tapi aku menjepit selangnya. Memperlambat alirannya hingga hampir nol. Racun itu masih masuk. Tapi sangat-sangat lambat. Lalu lanjutnya saat aku datang dengan polisi. Hal pertama yang aku lakukan adalah berlari ke kamarnya. Aku memutuskan infus beracun itu. Aku menyuntikkan neostigmin. Itu antidot untuk pelumpuh otot. Butuh beberapa menit. Tapi itu cukup untuk mengembalikan kendali ototnya. Tentu saja aku tidak menyangka dia akan langsung berdiri. Itu murni tekadnya. Dia mendengar Burhan. Dia mendengar kamu dalam bahaya. Adrenalin dan kemarahannya melakukan sisanya. Mata Davin terbuka. Dia tidak tertidur lelap. Aku mendengarnya. Bisik Davin. Aku dan Dokter Aris mencondongkan tubuh ke depan. Sejak kecelakaan itu, kata Davin, suaranya lemah tapi jelas. Itu bukan kecelakaan. Burhan. Dia menabrak mobilku. SUV hitam mendorongku ke jurang. Mataku membelalak ngeri. Aku pingsan. Saat aku sadar, aku di UGD. Aku bingung. Aku tidak bisa bergerak banyak. Lalu mereka membawaku ke ICU. Aku mendengar suara Burhan. Dia terdengar lega. Lalu aku mendengar Dokter Bayu. Davin memejamkan mata seolah mengingat kengerian itu. Mereka bicara. Burhan bilang Davin tahu segalanya. Dia harus diam. Lalu aku merasakan suntikan bukan di infus. Dealerku. Rasanya dingin dan tiba-tiba aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak bisa membuka mata. Aku tidak bisa bicara.
Aku tidak bisa menggerakkan jari, tapi aku bisa mendengar. Lanjutnya aku mendengar mereka merencanakan gagal jantungku. Aku mendengar mereka tawar-menawar harga. Aku mendengar Burhan pergi. Aku sendirian terjebak. Aku pikir aku akan mati di sana. Aku berteriak dalam kepalaku, tapi tidak ada yang keluar. Dia berhenti. Napasnya tersengal. Lalu kamu datang. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu masuk. Kamu menyentuhku. Aku mendengar suaramu. Aku di sini. Sayang. Kamu adalah jangkarku. Hilda. Aku memfokuskan seluruh sisa tenagaku untuk memberimu sinyal. Aku mencoba berteriak. Yang keluar hanya air mata. Aku tahu kamu akan kembali. Aku hanya harus bertahan. Aku menghabiskan malam itu melawan racun, melawan rasa putus asa. Aku hanya memikirkan suaramu. Aku menangis lagi, memegang tangannya erat. Pintu kamar terbuka. Detektif yang tadi memimpin penangkapan masuk. Wajahnya serius. Ibu Hilda, Pak Davin, Dokter Aris, maaf mengganggu istirahat Anda. Dia melihat kondisi Davin. Pak Davin, kami akan membutuhkan pernyataan resmi Anda, tapi itu bisa menunggu sampai Anda lebih kuat. Dia menatapku. Ibu Hilda, Anda bilang Anda punya bukti lain soal motif. Aku mengangguk. Tanganku masih gemetar saat aku membuka tas. Aku mengeluarkan lembaran kertas yang kuambil dari kantor Dain. Draft email audit polis asuransi jiwa. Aku menyerahkannya pada detektif itu. Dia membacanya. Alisnya terangkat. Dia membaca lagi. Dia mengumpat pelan di bawah napasnya. Dia menatap kami bertiga. Audit penggelapan, polis asuransi jiwa bisnis, kesaksian korban yang terjebak, sampel racun, dan penangkapan basah percobaan pembunuhan ganda di lorong Ichu. Dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya kasus percobaan pembunuhan. Ini adalah kejahatan terencana yang luar biasa. Kalian bertiga, kalian baru saja membongkar semuanya. Dia memasukkan kertas-kertas itu ke dalam kantong bukti. Perjalanan masih panjang. Kita akan menghadapi persidangan. Tapi aku bisa jamin satu hal. Dia menatap kami dengan tegas. Burhan dan Dr. Bayu tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. 6 bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Udara terasa tegang. Kilatan kamera menyambut kami saat aku, Davin, dan Dr. Aris berjalan masuk. Davin tidak lagi di kursi roda. Dia berjalan dengan bantuan tongkat. Langkahnya mantap. Setiap langkah adalah kemenangan melawan racun yang hampir merenggut nyawanya. Aku berjalan di sampingnya. Jilbabku rapi, kepalaku tegak. De Aris berjalan di belakang kami, tenang dan profesional. Kami bukan lagi korban yang bersembunyi. Kami adalah saksi. Persidangan ini telah menjadi berita utama nasional. Skandal Ichu dan pengkhianatan sang sahabat. Burhan dan Dr. Bayu duduk di kursi pesakitan. Burhan dengan tim pengacara mahal masih berusaha terlihat arogan, mengenakan setelan jas terbaiknya. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya dan cara dia menghindari tatapan Davin menunjukkan kepanikan di dalamnya. Dr. Bayu sebaliknya terlihat hancur. Dia menua 20 tahun dalam 6 bulan. Dia tahu karirnya, hidupnya sudah berakhir. Satu persatu kami memberikan kesaksian. Dr. Aris naik ke podium lebih dulu. Dia dengan tenang dan metodis menjelaskan bukti ilmiah. Dia memaparkan hasil labuk si Colin. Dia menjelaskan bagaimana racun itu bekerja. Bagaimana itu akan membunuh Davin secara perlahan, meniru gagal jantung. Kemudian jaksa membawanya ke puncak. Mereka membuka kasus-kasus lama. 5 kematian mencurigakan lainnya di Ichu Dr. Bayu selama 3 tahun terakhir. Semuanya pasien kaya. Semuanya meninggal karena komplikasi mendadak. Sebuah pola yang mengerikan terungkap. Dr. Bayu adalah pembunuh berantai yang disewa. Pengacara Burhan mencoba menyerangnya, menuduhnya sebagai dokter muda ambisius yang menjebak atasannya. Dr. Aris tidak goyah. Saya menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menonton pembunuhan. Saya melihat kejahatan dan saya melaporkannya. Lalu giliranku.
Aku menceritakan semuanya. Telepon malam itu. Peringatan Dokter Aris. Suara-suara di balik pintu ruang utilitas. Momen ketika aku melihat Burhan menyerahkan koper kecil itu pada Dokter Bayu. Aku menceritakan bagaimana aku menyelinap masuk, mengambil sampel, dan melihat air mata suamiku. Aku menceritakan bagaimana aku menemukan email audit dan polis asuransi. Saat aku menatap Burhan, aku tidak merasakan takut. Aku hanya merasakan jijik. Pengacaranya mencoba melukisku sebagai istri yang histeris dan tidak stabil secara emosional. Jadi, Anda ingin kami percaya bahwa Anda tanpa pelatihan medis melakukan misi mata-mata di ICU. Saya ingin Anda percaya, kataku. Suaraku jelas dan bergema di ruang sidang bahwa seorang istri akan melakukan apapun untuk menyelamatkan suaminya. Saya melihat mereka mencoba membunuhnya dan saya mengambil buktinya. Tapi kesaksian yang menghancurkan segalanya adalah dari Davin. Dia berjalan perlahan ke podium, menolak bantuan. Dia berdiri tegak, memegang tongkatnya. Ruang sidang hening. Dia menatap juri, dia menatap hakim, lalu dia menatap Burhan. Pria itu, katanya menunjuk Burhan. Bukan hanya rekan bisnis saya. Dia adalah sahabat saya. Dia adalah saudara saya. Saya mempercayainya lebih dari siapapun. Davin menceritakan semuanya. Pertemuan pagi itu, konfrontasi tentang penggelapan. Dia menceritakan bagaimana Burhan terlihat panik, tapi kemudian tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Vin. Semua akan beres." "Saya tidak tahu." Lanjut Dain. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Bahwa membereskannya berarti menabrak mobil saya dan mendorong saya ke jurang. Ruang sidang tersentak. Davin kemudian menceritakan kengerian di ruang ICU. "Saya tidak bisa bergerak," katanya. "Saya lumpuh total, tapi saya bisa mendengar. Saya mendengar dia menawar nyawa saya dengan Dokter Bayu. Saya mendengar mereka merencanakan pemakaman saya. Saya mendengar dia bertanya kapan saya akan mati. Saya berbaring di sana, berteriak di dalam kepala saya, tenggelam dalam kegelapan. Saya merasakan racun itu mengalir dingin di pembuluh darah saya." Dia berhenti menatap Burhan lurus di mata. "Pengkhianatanmu lebih menyakitkan daripada tabrakan mobil itu, Burhan. Racunmu tidak seberapa dibandingkan dengan kebencian yang kamu tunjukkan." Kesaksian itu selesai. Burhan tidak bisa membantahnya. Melihat semuanya hancur, Dokter Bayu melakukan satu hal terakhir. Dia mengkhianati rekan kejahatannya. Untuk menghindari hukuman mati, dia mengaku. Dia memecat pengacaranya dan menceritakan semuanya. Dia membenarkan setiap kata yang diucapkan Davin. Dia merinci bagaimana Burhan mendekatinya, menawarkan miliar untuk menyelesaikan Davin dengan rapi. Dia mengakui 5 pembunuhan lainnya. Itu adalah paku terakhir. Burhan mengamuk. Dia melompat dari kursinya, mencoba menerjang Dokter Bayu. "Pengecut! Pembohong!" Dia berteriak. Topeng arogansinya hancur berkeping-keping, menunjukkan monster di dalamnya. Petugas keamanan harus membantingnya ke lantai. Hari putusan hakim tidak berbasa-basi. Dokter Bayu atas pengakuannya dihindarkan dari hukuman mati, tetapi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia kehilangan izin medisnya. Namanya dihapus dari semua catatan. Dia akan mati di balik jeruji besi. Burhan untuk percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana miliaran rupiah, penipuan asuransi, dan menyebabkan kecelakaan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 40 tahun penjara. Semua asetnya disita. Dia kehilangan segalanya. Uangnya, perusahaannya, kebebasannya. Saat dia dibawa keluar dari ruang sidang, dia hanyalah seorang pria hancur yang berteriak-teriak tentang ketidakadilan. Karma telah dibayar lunas. Beberapa bulan kemudian, matahari terbenam di teras rumah baru kami. Rumah kecil dengan taman yang asri jauh dari kebisingan kota. Apartemen lama kami sudah dijual beserta semua kenangan buruk di dalamnya. Aku sedang menyiram mawar, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Din duduk di kursi rotan membaca buku. Tongkatnya bersandar di sisi kursi.
Dia tidak membutuhkannya lagi di sekitar rumah. Masih menggunakannya untuk berjalan jauh. Terapi fisiknya berjalan baik. Luka di tubuhnya sembuh. Tapi luka di hatinya butuh waktu lebih lama. Sebuah mobil berhenti di depan. Dokter Aris melangkah keluar. Dia tidak lagi memakai jas residen. Dia memakai kemeja batik sederhana. Dia tersenyum saat melihat kami. Aku membawakan teh. Kami duduk bertiga menikmati senja. Jadi, kata Davin meletakkan bukunya. Resmi Dokter Aris mengangguk. Resmi saya lulus residensi dan mulai bulan depan saya resmi menjadi Kepala Komite Etik dan Pengawasan Mutu di Rumah Sakit Pusat. Dewan Direksi yang baru sangat serius ingin membersihkan nama baik rumah sakit. Mereka memilih orang yang tepat. Kataku tulus. Dan kamu? Tanya Dokter Aris pada Davin. Davin tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat dalam berbulan-bulan. Perusahaan bangkrut. Tapi aku menyelamatkan sebagian aset yang tidak disentuh Burhan. Aku memulainya lagi dari nol. PT Cipta Gemilang, tanya Aris. Bukan, kata Davin. Tangannya meraih tanganku. Namanya PT Cahaya Senja. Aku tersenyum. Hatiku menghangat. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Memandangi langit yang berubah warna dari oranye menjadi ungu. Perjalanan kami sangat berat. Kami telah melihat sisi tergelap dari sifat manusia, pengkhianatan, keserakahan, dan kekejaman. Tapi kami juga melihat sisi terbaiknya, keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Kami selamat. Kami berdua hidup. Dan di depan kami di bawah cahaya senja yang damai terbentang kehidupan baru. Kehidupan kedua yang kami perjuangkan dengan sekuat tenaga.